Hampir 7 bulan di kampung halaman, pulang merantau daripada Malaysia. Dan saya sering mendapat pertanyaan dari kawan-kawan lama, bagaimana orang-orang di Malaysia ketika memperlakukan kamu di sana. Dan ini sering kali, kok sampai kamu kerja di sana sampai bertahan lama hingga belasan tahun. Padahal kalau dilihat dari media sosial, netizen Indonesia dan netizen Malaysia sering bergaduh, tapi itu gaduhnya hanya di media sosial. Saya jelaskan seperti itu sahabatku semua. Dan mungkin mereka juga tidak pernah langsung datang ke Malaysia. Jadi kalau melihat perselisihan di media sosial, seolah-olah itu Malaysia dianggap seram bagi orang Indonesia yang tidak pernah langsung datang ke Malaysia. Dan di video kali ini Bang Toha akan bercerita tentang kampung halaman dan akan bercerita tentang suasana di Malaysia, biar sahabat-sahabatku juga tahu seperti apa keadaan di kampung, dan saya juga menjelaskan seperti apa keadaan di Malaysia. Mungkin kalau di Malaysia, misal kata tidak bisa pergi ke mall tapi ada pasar raya. Tapi kalau di kampung Indonesia, khususnya di perkampungannya Bang Toha, tidak ada pasar raya, tidak ada mall. Kalaupun mau pergi ke mall itu cukup lumayan jauh. Yang ada hanya pusat perbelanjaan yang cukup sangat besar, yaitu pasar tradisional. Menjelang pertengahan puasa, biasanya di pasar tradisional cukup sangat ramai. Jadi barang-barang yang dijual pun serba lengkap. Ada baju raya juga, dan seperti apa suasana pasar tradisional yang ada di perkampungan Indonesia. Jadi kali ini Bang Toha akan nge-vlog suasana perkampungan Indonesia dan juga pasar tradisionalnya, bukan hanya satu kampung saja, tapi di beberapa kampung lainnya, biar sahabat-sahabat yang daripada Malaysia, Singapura, Brunei, mungkin yang belum pernah datang ke Indonesia bisa melihat suasana Indonesia seperti apa saat menjelang Lebaran. Dan di pasar tradisional yang ada di Indonesia itu ada hari-harinya tertentu. Jadi apabila hari pasarnya, perbelanjaannya itu serba lengkap. Oke, tak payah berlama-lama Bang Toha bercakap-cakap, kita langsung pergi ke pasar tradisionalnya. Jadi buat sahabat-sahabatku yang baru melihat channelnya Bang Toha ini seorang perantau yang merantau di Malaysia ya hampir belasan tahun. Jadi video ini sekedar sharing-sharing informasi seputar kehidupan di Indonesia, seputar kehidupan kampung di Indonesia seperti apa. Jadi bukan istilahnya untuk banding-bandingkan, enggak sahabatku semua, kita berkongsi pengalaman. Oke, langsung kita menuju ke lokasi pasar tradisionalnya. Dan seperti inilah suasana pasar pagi tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha. Di sini kekurangannya untuk tempat parkir ini kurang luas. Jadi kadang-kadang warga parkir di tepi jalan. Tapi kalau di Indonesia ini normal, hal biasa sahabat semua. Karena lokasi pasarnya pun juga berada di area perkampungan, sehingga untuk lahan parkirnya pun juga kurang. Ada bapak-bapak penjual tembakau dan juga ada bapak-bapak penjual ini untuk cari rumput ya. Kalau di Indonesia namanya arit, ya mungkin sejenis benda tajam. Jadi lokasi pasarnya ini berada di tepi jalan raya, sehingga untuk parkir kendaraan memang agak susah. Ada penjual kelapa, dan ini pintu gerbangnya. Ada juga pengamen. Jadi di Indonesia ini kalau hari pasarnya banyak pengamen. Kalau di Malaysia itu nggak ada pengamen. Ini ada ibu-ibu penjual sayur. Dan kalau hari pasar tradisionalnya, jadi penjual baju juga cukup lumayan ramai. Tapi kalau tidak hari pasarnya, tidak ada yang jualan baju. Dan ini cukup lumayan ramai dibandingkan hari-hari yang lain. Sebab karena mungkin menjelang Lebaran, sehingga banyak warga yang mencari baju raya. Jadi di sini kalau kita mau beli barang-barang seperti sayur, keperluan untuk memasak,
semuanya serba lengkap. Jadi kebanyakan penjualnya di sini rata-rata makcik-makcik. Jadi jarang sekali penjual di pasar di sini laki-laki ya. Kebanyakan makcik-makcik, yang berbelanja pun juga sama. Jarang lelaki yang berbelanja di pasar. Di sini ada tahu tempe, ada ikan, ada juga ayam. Banyak sahabat-sahabat yang berkomentar, "Bang, kalau di sana pasarnya seperti era 80-an." Jadi kalau di sini memang benar-benar masih sangat tradisional sahabat semua. Sebab pasar ini juga sudah cukup sangat lama, dari waktu saya kecil hingga sampai sekarang memang tidak ada perubahan. Jadi seperti ini, kalau orang kampung nak beli baju raya biasanya akan pergi ke pasar tradisional. Ada juga penjual peci atau songkok. Untuk di sini rata-rata harga songkoknya sekitar Rp50.000 atau 14 ringgitan. Ya, belanja. Itu ada pengamen lagi. Ada penjual seliput. Nah, ini ada bapak ngamen. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah sampai di pusat perbelanjaan pasar tradisional. Kali ini Bang Toha akan menunjukkan suasana pasar tradisional yang cukup lumayan luas. Kalau di kampung sebelah tadi pasar tradisionalnya cuma tidak terlalu besar ya, tapi di area di sini pasarnya cukup sangat besar. Jadi bisa berbelanja dari mulai baju raya, kue mui, semuanya serba ada. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha ini memang tidak ada mall, tapi kalau kita pergi ke pasar tradisional yang cukup besar, bisa cari barang apa saja. Jadi ada tudung juga, atau kalau di Indonesia disebut kerudung. Untuk kali ini suasana pasarnya ini agak sepi ya, karena ini tidak hari pasarnya. Jadi kalau hari pasarnya, suasana pasar tradisional yang ada di perkampungan Indonesia cukup sangat ramai. Ini kalau menjelang hari Lebaran, di sini memang sesak sahabatku semua. Sebab ramai yang datang. Bukan hanya satu kampung saja, tapi berbagai dari kampung-kampung lainnya untuk berbelanja. Cari baju raya, cari kue mui. Dan ini berada di area tempat jualan sayur. Jadi Bang Toha akan tunjukkan suasana tempat jualan sayur di sini, yang dimana ini sangat luas dibandingkan di pasar tradisional yang sebelah ya. Di sini juga ada penjual tempe, tahu. Untuk sayur-sayurnya di sini memang sangat fresh. Di sini untuk jualannya tidak diletak harga ya, melainkan sistemnya masih tawar-menawar. Dan Bang Toha akan pergi ke ujung dari ujung. Di sini juga ada jualan kue mui. Jadi meskipun puasa, jualan kue muihnya itu memang pagi-pagi sahabatku semua. Yang jualan sayur di sini memang cukup sangat banyak. Maka tak heran kalau harga sayur di sini cukup sangat murah meriah. Tapi kalau untuk harga ubi atau keledek di sini juga beda jauh dengan di Malaysia. Yang dimana kalau di Malaysia misal kata kita beli ubi keledek itu kan harganya agak mahal. Tapi kalau di sini paling-paling 1 kilo cuma Rp3.000 atau sekitar 80 sen.
untuk jualan sayur di sini memang sangat fresh karena biasanya baru dipetik petang, paginya dijual di pasar tradisional. Ada juga yang jualan cendol. Kalau untuk tahu tempe di Indonesia itu memang makanan wajib ya. Jadi masak apapun pasti ada tahu tempenya. Yang di sini pusat jualan ikan ayam. Nah, disinilah bisa beli ikan. Namun untuk harga ikan di sini lebih terbilang agak murah sahabatku semua. Ini di antara pasar yang cukup sangat besar. Kalau untuk harga ayam agak mahal di sini, beda dengan di Malaysia. Jadi kali ini Bang Toha akan pusing-pusingkan sih, akan eksplorkan suasana pasar tradisional yang ada di perkampungan Indonesia. Dan di sini ada ibu-ibu penjual sayur keliling yang dimana nanti barang-barangnya ini akan dijual di kampung-kampung lain. Jadi secara keliling naik motor. Memang luar biasa. Mak-mak Indonesia atau ibu-ibu Indonesia, mereka ini semua pekerja keras sahabatku semua. Dan kita langsung menuju ke area lainnya ya. Di sini rata-rata mobilnya itu Avanza semua. Rata-rata mobilnya Avanza. Kalau untuk parkir motor di sini itu bayar sekitar Rp2.000 atau sekitar 50 sen. Karena di sini areanya luas, maka untuk sistem parkirnya di sini juga bayar. Ini nampaknya tadi Bang Toha sudah lalu sini ya. Tapi tak apa, nanti Bang Toha akan lalu di kawasan lain. Sebab di sini pasarnya memang cukup agak luas. Insya Allah nanti kalau menjelang hari Lebaran, Bang Toha akan tunjukkan suasana di sini. Di pasar tradisional ini memang begitu sangat penuh, ramai sesak. Karena ini belum mendekati Lebaran, jadi masih biasa-biasa saja. Tapi sebagian warga juga sudah ada yang mencari baju raya, selipo baru, tudung baru. Biasanya kalau tidak menjelang Lebaran, kawasan di sini itu kosong. Tapi sekarang sudah ramai orang yang jualan baju raya. Dan akhirnya kita sudah sampai keluar lagi. Tadi motornya Bang Toha parkir ke sana ya, dan di sini kalau parkir memang bayar Rp2.000 atau 50 sen. Ketika balik merantau daripada Malaysia, yang dimana Bang Toha sekarang sudah hampir 7 bulan di kampung halaman. Ketika jumpa kawan lama, selalu bertanya, seperti apa sih keadaan di Malaysia sampai kamu bertahan lama kerja di sana? Apakah ada lowongan pekerjaan? Kiranya saya boleh ikut. Dan lalu bagaimana perilaku orang-orang di sana? Bagi orang Indonesia yang tinggal di kampung, ketika saya balik merantau daripada Malaysia, mereka ini penasaran ya. Penasarannya itu dengan perilaku orang Malaysia, kemudian kehidupan di Malaysia seperti apa, terus kemajuan di Malaysia dengan di Indonesia itu bedanya seperti apa. Itu yang sering ditanya. Bahkan sampai-sampai bertanya, apakah kamu pernah dirasisin orang sana? Karena di media sosial seolah-olah Indonesia dan Malaysia itu macam musuh. Bagi yang tidak pernah datang ke Malaysia, mungkin kalau kita melihat di media sosial seolah-olah
Malaysia Indonesia itu tidak rukun. Tapi bukan seperti itu. Kalau di media sosial itu hanya sebatas di media sosial. Saya jelaskan kepada kawan saya. Perbedaannya beda jauh. Di dunia nyata, orang-orang di Malaysia itu sama juga seperti orang-orang kita sendiri. Sebentar Bang Toha, isi minyak dulu sahabat Kesuma, nanti sambung cerita lagi. Jadi kalau isi minyak di sini itu harus beratur. Berbeda dengan di Malaysia, meskipun di perkampungan stasiun minyaknya cukup lumayan banyak, tapi kalau di sini jumlah stasiun minyaknya agak terbatas. Oke, lanjut cerita tentang orang-orang di kampung Indonesia, terutama kawannya Bang Toha, kawan lama. Ketika saya pulang berjumpa dengan dia, pasti penasaran dengan orang-orang Malaysia. Jadi saya menyatakan kalau orang-orang di Malaysia sama seperti orang di Indonesia juga. Mereka juga ramah tamah, apalagi kalau warga kampung Malaysia itu seperti orang kampung di sini juga. Jadi istilahnya tidak ada yang jahat ataupun istilahnya benci dengan orang Indonesia, itu tidak ada. Mungkin kalau kita melihat di media sosial hanya sebatas perselisihan di media sosial, itu hanya di media sosial saja, jadi tidak berlaku di dunia nyata. Makanya kadang-kadang orang-orang di Indonesia ini mudah sekali terpengaruh media sosial, apalagi kalau berkaitan dengan Malaysia. Dikira kalau di Malaysia itu orangnya jahat-jahat dengan orang Indonesia, kemudian dikira kalau di Malaysia itu orang Indonesia istilahnya dipandang rendah. Tapi semuanya itu salah sahabatku semua. Jadi selama saya merantau di Malaysia bertahun-tahun sampai belasan tahun ya, kalau sampai belasan tahun itu tandanya berarti di sana orang-orangnya baik. Mungkin kalau orang-orangnya tidak baik, orang-orangnya nggak ramah, nggak sampai saya bertahan sampai belasan tahun. Dan dia pun juga cukup dibuat terkejut. Kukira Malaysia itu seperti yang saya lihat di media sosial. Orang-orangnya itu jahat-jahat gitu dengan orang Indonesia, suka membuli. Padahal di media sosial mungkin kita itu selalu berselisih, tapi itu hanya sebatas di media sosial, dan mungkin itu para bocil-bocil atau anak-anak. Singkat cerita, itulah yang saya ceritakan kepada orang-orang di sini sahabatku semua. Dan inilah perbedaan suasana kehidupan di kampung Indonesia, dari pusat perbelanjaannya hingga suasana kampungnya. Meskipun jumlah penduduk yang sangat banyak di sini, namun belum ada perbelanjaan pusat yang modern seperti pasar raya ataupun mall. Oke sahabatku semua, di video kali ini Bang Toha akan melanjutkan ngevlog di perkampungan pegunungan. Kalau tak pegunungan, mungkin akan ke pasar tradisional lagi. Sebab di sini suasana Ramadan, jika ke pasar tradisional itu memang sangat seronok sahabatku semua, yang dimana jadi salah satu pusat perbelanjaan warga kampung di sini. Oke sahabatku semua, kita lanjut perjalanan selanjutnya.